Elshita News and Talk. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menduduki posisi teratas sebagai bakal calon gubernur Provinsi Jawa Tengah dari survei yang dilakukan Carta Politika. Dalam survei tersebut Gibran mendapatkan 37,7% suara, disusul Wakil Gubernur Petahana Taji Yassin Maimun dengan 17,5%, dan di posisi ketiga yaitu Wali Kota Semarang Indra Prihadi dengan 7,7%. Gubernur Ganjar Pranowo pun terus memberikan ucapan selamat dan siap mendukung langkah yang dilakukan oleh para calon tersebut. Bagaimana kemudian potensi Gibran menduduki posisi Jawa Tengah 1? Kita akan jumpai pengamat politik yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelitasim Semarang, Dr. Agus Rianto, SIP MSI. Elshita News and Talk. Pak Agus, sepertinya cuaca politik di Jawa Tengah masih adem-adem ayem ya, seperti cuaca kita pada siang hari ini masih adem sejuk begitu ya. Belum ada kemudian rame-rame seperti Pilpres, tapi sudah muncul nama Gibran ini yang menjadi puncak di survei Carta Politika. Bagaimana sebenarnya melihat potensi-potensi para calon di Pilgub ini, Pak Agus? Ya, kalau ya memang ini kan Pilgubnya masih sekitar 2024 ya. Saya lihat mungkin partai-partai politik ini belum ramai membicarakan Pilgub, mungkin masih konsentrasi untuk persiapan pemilu legislatif tahun 2024 dan juga nanti pemilu presiden. Baru setelah itu mungkin akan bermunculan ya kandidat-kandidat yang kira-kira potensial untuk diusung dalam Pilgub datang tahun 2024. Dan kalau berdasarkan survei, beberapa survei yang dirilis ya, memang ada beberapa nama di situ dan tertinggi memang Wali Kota Gibran yang merupakan anak Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau dilihat di sini memang Gibran juga mempunyai basis sosial yang kuat, modal sosial yang kuat ya, karena popularitasnya didukung oleh popularitas bapaknya yaitu Pak Presiden Jokowi sendiri. Di sisi lain dia juga memiliki modal politik yang kuat ya, modal politik yang kuat dengan karena dia selain putra presiden juga saat ini menjabat wali kota Surakarta ya, saya kira di situ menjadi salah satu modal politik dan ini tergantung nanti apakah kemudian partai-partai politik memang ada yang mengusung Gibran itu. Di sisi lain juga ada beberapa tokoh yang sangat potensial untuk menjadi pesaing Gibran ya. Misalnya tadi Wakil Gubernur incumbent Taji Yassin dan juga beberapa nama yang lain. Tetapi setelah ada survei itu kan sekarang tergantung apakah partai politik itu akan mengusung Gibran atau tidak, atau jangan-jangan Gibran akan ditugaskan untuk Pilgub yang lain. Itu kan semuanya tergantung keputusan partai politik. Begitu ya. Memang kalau kita lihat kan meskipun ada ketergantungan dari partai politik, tapi kan kemudian bagaimanapun partai politik akan melihat popularitas masing-masing kandidat ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau secara popularitas sebenarnya kalau di Jawa Tengah sendiri apakah benar survei ini bisa kita buktikan dengan pengamatan di lapangan, Pak Agus? Kalau survei itu ada yang benar-benar melihat realitas real di lapangan, ada yang memang survei itu pesanan, artinya memang ada lembaga survei yang dia menjadi tim sukses seorang kandidat yang ingin mempromosikan seorang kandidat dan kemudian memang sengaja survei itu seakan-akan kemudian menonjolkan tokoh yang menjadi kliennya itu, tapi ada juga yang memang benar-benar objektif. Ya kalau kita lihat dari sisi popularitas ya, bukan elektabilitas, memang saya kira hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah itu kenal lah sama Gibran untuk hal popularitas. Tapi untuk elektabilitas mungkin ini yang perlu dibuktikan. Ya, apakah popularitas itu nanti bisa berbanding lurus dengan elektabilitas. Karena siapa yang nggak tahu Pak Jokowi semua tahu, siapa yang nggak tahu putra-putranya hampir semua paham di mayoritas masyarakat Jawa Tengah. Tapi terkait dengan elektabilitas mungkin nanti persoalan yang lain. Nah, selain Pak Gibran saya kira yang tokoh kedua adalah Taji Yassin dan yang ketiga sebenarnya Wali Kota Semarang ini Budi Hadi. Cuma kan setelah kemarin Pak Hendi itu banyak yang terkejut yang kemudian ditugaskan sebagai
kepala LKPP ya di Jakarta, itu kemudian orang kan menduga wah bara ini ada skenario politik lain. Karena selama ini sebelum Gibran itu muncul banyak orang yang kalau khususnya ya saya lihat di realitas Semarang itu banyak yang menjagokan Pak Endi akan maju di Pilgub Jateng gitu. Tapi setelah ada keputusan dari pemerintah pusat khususnya Pak Jokowi untuk menarik dan menugaskan Pak Endi menjadi ketua LKPP, itu ini orang menebak bahwa ada skenario lain. Misalnya nanti Pak Endi akan ditugaskan untuk Pilgub DKI, sementara yang untuk Pilgub Jateng bisa jadi kemungkinan Gibran. Tapi ini kan semua tergantung juga partai-partai politik, karena kalau Jateng itu mau tidak mau kita harus mengakui merupakan basis partai PDI Perjuangan. Sekarang apakah juga PDI Perjuangan misalnya akan sepakat mengusung Gibran atau tidak? Karena bagaimanapun selain popularitas kandidat juga kesulitan mesin partai itu menjadi salah satu penentu pemenang kontestasi sebuah kontestasi pilkada termasuk Pilgub Jateng ini. Secara pengkaderan pun sebetulnya Gibran dengan Pak Hendi lebih secara kader lebih kader PDI yang Pak Hendi sebenarnya. Iya Pak Hendi. Cuma mengapa kemudian kan banyak orang terkejut karena Pak Hendi baru beberapa tahun menjabat yang periode kedua, bahkan mungkin belum ada 1 tahun, karena kan memenangkan pilkada itu kan Desember 2020 ya. Kemudian setelah tiba-tiba kemudian ditarik di kepala LKPP ini, dan sementara selama Pak Hendi itu menjabat banyak prestasi-prestasi yang beliau raih, dan kemudian sebagian masyarakat terutama yang masyarakat Kota Semarang saya lihat itu menginginkan Pak Hendi bisa nanti naik ke Pilgub Jateng. Tapi kan semuanya tergantung partai ya, bagaimanapun Pak Hendi juga kader partai, dan saya kira Pak Hendi juga memiliki etika politik untuk selalu tunduk pada perintah partai politik gitu. Dan ketika diperintahkan untuk bertugas di Jakarta, Pak Hendi juga bersedia di sana, dan mungkin akan seperti yang dikemukakan oleh Sekjen PDIP sendiri bahwa kemungkinan Pak Hendi akan dipromosikan Pilgub DKI Jakarta. Meskipun menurut saya sebenarnya dari sisi penguasaan peta politik Pak Hendi akan lebih mudah memenangkan di Pilgub Jateng daripada nanti bertarung di DKI Jakarta. Tapi kan mungkin partai punya pertimbangan-pertimbangan yang lain yang tidak bisa disampaikan ke publik. Kenapa kemudian Pak Hendi lebih mudah di Jawa Tengah daripada di Jakarta, Pak? Ya karena Pak Hendi kan sudah menjabat sebagai wali kota di Kota Semarang itu sudah 2 periode, dan sebelumnya juga menggantikan wali kota sebelumnya yang menjadi pejabat wali kota sampai kemudian diperpanjang. Di sisi lain prestasi Pak Hendi di Kota Semarang juga cukup diakui di tingkat masyarakat Jawa Tengah, tidak hanya di Kota Semarang, dan itu membuat nama Pak Hendi juga lebih banyak dikenal daripada di Jakarta ya, warga Jakarta yang mungkin kurang bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan Pak Hendi. Atau kalaupun hanya membaca pemberitaan ya hanya sekilas saja gitu ya, itu. Dan saya kira Pak Hendi juga lebih paham lah kondisi masyarakat Jawa Tengah ya, karena juga tinggal di Semarang, meskipun tidak kemudian beliau menjabat wilayahnya itu ke kabupaten-kabupaten lain, tetapi kan saya kira karakter dan kondisi kota politiknya kan tidak jauh berbeda. Mungkin beda dengan masyarakat Jakarta ya, masyarakat kota, masyarakat urban yang perilaku politiknya juga beda, isu-isu politiknya juga beda. Gitu. Kalau secara partai politik yang punya kekuatan penuh untuk mencalonkan diri kan hanya PDI karena memiliki 42 kursi ya. Yang lain PKB semisal hanya 20 kursi di peringkat kedua, Gerindra 13 kursi, Golkar di 12 kursi, dan PKS di 10 kursi. Sedangkan partainya Gus Yassin ini ada di 9 kursi P3 ini. Ini artinya sebenarnya perjuangan yang paling mudah ketika PDI tinggal milih siapa yang nanti akan diajukan ya. Sebenarnya begitu ya. Nah ini kalau kita bicara kemungkinan P3 sendiri bagaimana? Ada Gus Yassin atau Tas Yassin Maimun yang sebenarnya sudah cukup 5 tahun inilah, atau barangkali sudah lumayan untuk memimpin Jawa Tengah ini, bagaimana Pak? Ya dari sisi
segi popularitas saya kira Yasin atau Gus Yasin ini cukup populer lah. Cuma tapi elektabilitasnya bagaimana kira-kira? Selain elektabilitas juga mungkin terkait ini kendaraan politiknya. Ketika bagaimanapun harus kita akui partai di Jawa Tengah tidak sebesar PDI atau PKB, sehingga kalau kemudian P3 ingin mengusung Gus Yasin sebagai gubernur itu, sekarang mau nggak merayu koalisi dengan partai lain, karena kan untuk maju sendiri kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Sementara kursi P3 itu kan tidak terlalu besar. Kemudian kalau mau merayu partai besar pasti deal-deal politiknya juga butuh deal-deal politik yang panjang gitu kan, yang alot mungkin, karena kan kursinya kecil kok mau meraih jabatan Jateng 1, sementara yang besar harus mengalah ke Jateng 2. Itu membutuhkan komunikasi politik yang intens, negosiasi politik yang intens untuk bisa merangkul koalisi partai lain agar kemudian bersama-sama P3 mendukung Yasin. Jadi handicapnya di partai politiknya itu yang kecil kedudukannya. Tapi kalau terkait dengan popularitas dan elektabilitas saya kira mungkin masih bisa bersaing lah. Ya kalau secara historis memang Jawa Tengah itu kan kandang banteng, banteng, sehingga dalam beberapa pilkada itu kan selalu dimenangkan oleh PDIP siapapun jagonya itu. Bahkan ketika waktu itu Pak Bibit kemudian ditinggalkan ya oleh PDIP, kemudian digantikan oleh Pak Ganjar, orang semua kan terkejut. Tapi karena mesin politiknya jalan, kemudian Pak Ganjar naik gitu. Waktu itu kan orang mengharap Busti Ningsih yang dijagokan PDIP, tapi PDIP secara mengejutkan memilih Pak Ganjar Pranowo yang waktu itu memang popularitasnya nggak terlalu terkenal juga, tapi karena mesin politiknya jalan. Nah inilah ada banyak faktor di Jawa Tengah itu, selain popularitas, juga kendaraan politiknya, ya, solid enggak gitu. Karena di masyarakat kita, masyarakat Jawa Tengah itu saya kira partai identification atau ID partai, identification partai itu masih kuat ya, khususnya di pemilih kalangan nasionalis ini yang mereka sangat setia dengan keputusan partai politik. Nah ini akan diuji nanti misalnya ya, nanti di Pilgub 2024 itu ternyata yang dicalonkan PDIP tidak sesuai dengan harapan pemilihnya. Nah itu mungkin akan diuji. Maka memang loyalitas pemilih terhadap partai itu akan berbanding lurus dengan pilihan mereka dalam pilkada. Tetapi memang survei, secara historis beberapa pelaksanaan Pilgub di Jawa Tengah itu menunjukkan memang Jateng masih merupakan kandang banteng gitu. Yang mau tidak mau artinya siapapun yang dijalankan oleh PDIP itu harus diperhitungkan di dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Sosok Gus Yasin ini merupakan tokoh mewakili agama tertentu, dalam hal ini Islam ya, atau mewakili basis tertentu. Dalam hal ini barangkali Gus Yasin juga mewakili Nahdlatul Ulama barangkali, ada Islam dan NU. Atau mungkin kalau kita bicara Islam sendiri di peta politik Jawa Tengah ada tidak hanya P3 tapi ada PKB, kemudian juga ada PAN barangkali, kemudian juga ada PKS, kira-kira yang kemudian memiliki basis massa Islam. Akankah mereka bisa bersatu kemudian, apalagi PKB punya suara cukup besar ya, sekitar 20 kursi kalau di provinsi begitu. Ini apakah cukup kemudian untuk bisa, atau ada kemungkinan bisa satu suara partai-partai Islam ini dalam satu barisan bersama Gus Yasin kira-kira? Ini sekali lagi yang terkait deal-deal politik itu. Jadi hambatan di Gus Yasin itu karena P3 itu porsinya kecil itu saja. Sehingga ketika mau menawarkan koalisi ke partai lain dan kemudian mengusung Gus Yasin dengan jumlah kursi partai yang lebih kecil, kemudian menawarkan ke partai yang kursinya lebih besar, itu secara psikologis politik pasti akan ada hambatan itu. Ya. Kecuali memang ada deal-deal politik yang lain, misalnya yang kemudian memberikan konsensi politik yang lebih besar kepada partai yang memiliki kursi besar itu jika memang mau mengusung Gus Yasin. Ya. Itu mungkin bisa terjadi karena di politik itu tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Itu kalau misalnya P3 mau menawarkan konsensi politik yang lebih besar, bisa misalkan ada partai politik yang lebih secara persentase perolehan kursi atau suara di Jawa Tengah itu lebih besar, itu mungkin bisa. Tetapi saya lihat itu menjadi handicap ya.
Dan bisa jadi PKB sendiri yang merasa lebih besar akan lebih enjoy untuk menyalonkan calonnya sendiri atau berkoalisi dengan partai yang lebih besar daripada P3 gitu. Misalnya memilih bergabung dengan PDIP atau mungkin dengan Gerindra seperti Pilgub yang lalu gitu. Itu kan semacam itu peta politik. Memang kalau kita bicara koalisi partai itu di Indonesia ya tidak bisa kita analisis dengan teori-teori koalisi yang ada di luar negeri karena sangat acak dan membingungkan ya, jadi sangat acak dan membingungkan ya, tergantung kepentingan para elit partai itu dan bisa secara instan tiba-tiba terjadi koalisi dan kemudian bubar. Jadi tidak sangat ideologis ya. Kalau di luar negeri itu kan partai-partai itu berkoalisi karena ada kedekatan ideologis partai ya. Misalnya yang kiri akan lebih memilih koalisi partai dengan yang dekat dengan kiri, kanan ya kanan. Demikian juga kalau di Indonesia Islam dan nasionalis, mungkin Islam akan lebih gampang dengan yang Islam dan nasionalis dengan nasionalis, tapi tidak lebih kepada pragmatisme politik. Jadi tergantung apakah ada deal-deal politik yang mereka sepakati, itu saja. Memang kuncinya adalah di deal politik ya, karena memang dalam politik prinsipnya tidak ada tidak ada kawan atau musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan pribadi. Ini menjadi semakin kita belum bisa menebak sebenarnya. Kalau kita analisa sebenarnya di periode pertama Ganjar itu kan ada Ganjar Heru, kemudian ada waktu itu ada berbagai macam calon yang muncul ya, tapi kemudian di periode kedua ada Ganjar Yasin yang muncul dan ini bisa menang telak kira-kira begitu. Nah kalau melihat porsi suara yang lain, misalnya ada Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki sekitar 20 kursi. Kalau saya melihat di regulasinya, satu partai bisa calon gubernur atau cawagup bisa mencalonkan diri apabila didukung oleh 20% dari total kursi. Berarti sekitar kalau di Jawa Tengah sekitar 60 kursi paling tidak. Sedangkan PDI 40 berarti tidak bisa mencalonkan, tidak harus berkoalisi mereka. Begitupun juga dengan PKB. Nah ini kemungkinan PKB akan menggandeng kemana kalau melihat konstelasi politik Jawa Tengah saat ini, Pak? Ya sekali lagi sama, jadi kita belum bisa memprediksi karena itu yang biasanya partai itu akan mempertimbangkan apakah sepakat berkoalisi dengan partai yang lain atau tidak, itu tergantung siapa yang diusung dulu. Terus kemudian kalau misalnya apakah kemudian calon dari partai yang diusung itu juga diakomodir oleh partai yang koalisi, diajak koalisi. Yang kedua adalah terkait dengan konsensi politiknya, deal-deal politiknya. Bagaimana berkaitan dengan pembagian kekuasaan ya, artinya dalam tanda petik ketika nanti mereka berkoalisi dan kemudian berhasil menang. Sebagai contoh, mengapa kemudian PDI waktu itu memilih Gus Yassin tidak PKB? Sebenarnya ini menurut beberapa informasi yang saya dengar, saya nggak tahu benar atau salah. PDI juga menawarkan ke PKB, tapi kan mungkin lebih deal politiknya akhirnya ke Gerindra kemudian atau yang PDI lebih ke Gus Yassin. Dan mengapa nggak mengusung sendiri itu? Saya menganalisa itu kan terkait dengan kasus Pilkada DKI waktu itu ya. Pilkada DKI waktu itu kan ada kasus menguatnya politik identitas. Ya, isu agama sangat kuat ya. Ya, dan kemudian saya kira PDI mencari salah satu pasangan yang bisa membendung politik identitas itu dengan merangkul tokoh agama. Nah, yang ketemu Gus Yassin. Kemudian merepresentasikan tokoh Islam dan kebetulan juga dari kalangan Nahdlatul Ulama karena Jawa Tengah itu selain basis nasionalis yaitu PDI juga basis Nahdlatul Ulama ya, itu sehingga kemudian ini menjadi salah satu pasangan nasionalis dan religius yang menyatukan pasangan nasionalis dan kemudian bisa membentengi isu-isu politik identitas itu. Baik. Ini ada pendengar yang bergabung ya, ada Pak Edi di Solo ya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya. Silakan Pak. Di pos siang ini Mas Yanwar. Ini sudah siang Pak. Siang Pak. Panas banget Semarang ini. Panas ya Pak. Oke, silakan Pak. Tapi politiknya masih adem Pak. Semoga saja. Ini kan pilihan serentak. Semoga saja. Seperti kalau PDIP Bu Mega itu bisa merubah caranya jangan last minute ya. Mana yang benar sudah ada dari kader-kadernya tuh langsung untuk ditunjuk.
Cuma ini buat presiden, Nisa Mbak Puan dikasih ketua dulu, ya pakai jadi ketua umum. Nah nanti 2029 baru capres. Kalau yang pilgub gimana Pak? Yang Jawa Tengah gimana Pak? Nah, gubernur apa kalau dia siapa? Yang pakainya wali kota, Pak Marisa Gubernur, ya enggak apa-apa. Nah, seperti Pak Gibran kan memang nonjolnya baru-baru nyu-nyu umpamanya. Nah ini kan sing PDI sudah mana sing bener-bener kader langsung ditunjuk, pasti kan dukung semua. Kan Bu Mega tiap nunjuk kan orang lain kan tidak berani. Tapi kalau tidak, kan ini seperti Pak Ganjar sama Mbak Puan kan diadu domba. Kan jadi semua kan mau nggak mau. Tapi nih Mbak Puan tetap sampai apa? Aduh, sudah Mbak, dia tetap tidak isang, amal hancur nanti PDIP. Tapi Semarang enak ini, Jawa Tengah paling gampang lah ini. Jawa Tengah paling enak ya. Tiga selain Mas Gibran, kalau Bu Tani wali kota ini memang benar-benar bisa dalam jarak pendek ini luar biasa, ya kemungkinan. Tapi kalau enggak ya pasti Mas Gibran. Tapi semoga semuanya yuk bersama lomba dengan baik, jangan sampai adu domba agama lagi. Buat ke depan tambah lebih baik. Suasana sekarang kan pada susah semua, kena COVID, misi depan nanti gambaran misi peteng, misi apa. Semoga saja, yuk bersama ya. Yang kan kau sudah jadi gubernur wali kota apa ya buat rakyat semuanya. Jadi jangan sampai istilah milik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini sekaligus bisa ditanggapi dan jadi closing statement, silakan Pak. Ya, memang terkait dengan apa istilahnya proses rekrutmen politik oleh partai politik itu selama ini kan sangat tertutup ya, sehingga atau katakanlah dalam bahasa elitnya itu oligarki, sehingga kan pemilihnya sendiri bahkan tidak tahu mekanisme untuk menentukan siapa yang harus maju di dalam kontestasi politik itu, entah itu di pilgub atau pemilu presiden atau apapun itu. Nah, termasuk pilgub Jawa Tengah ini, bisa saja nanti PDI ternyata nggak menunjuk Gibran atau ternyata ada pertimbangan lain. Semuanya kan masih tanda tanya karena semuanya tergantung elit politik, pemimpin partai. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang apa yang diputuskan oleh pimpinan partai itu tidak selalu 100% sejalan dengan aspirasi para pemilih partai. Makanya idealnya sebelum menunjuk seseorang untuk kemudian ditugaskan atau kemudian dimajukan dalam kontestasi politik, itu harusnya para elit partai itu memberi ruang pada para pemilih di level grassroots untuk memberikan aspirasi politiknya. Siapa sih sebenarnya siapa yang memang layak dan diinginkan oleh pemilih itu untuk menjadi kandidat itu. Tapi kan hampir semua partai di Indonesia itu kan sangat oligarki. Sehingga kadang-kadang nggak connect dengan apa yang diinginkan oleh para pemilih di level grassroots itu. Baik. Jadi hampir semua karena kekuatan politik itu hanya di ketua umum partai semua, tidak hanya di partai-partai nasionalis, partai-partai Islam juga demikian semacam itu. Semuanya di Jakarta ya, bukan di Jakarta. Padahal kalau misalnya di pilgub, apa yang diinginkan oleh orang Jakarta itu belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh orang Jawa Tengah. Itu kan salah satu kelemahannya kan semacam itu ketika mekanisme itu sangat oligarki. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Agus ya. Sehat selalu Pak Agus, dan kita nantikan lagi. Kita inginkan agar situasi politik kita juga tetap adem ayem seperti cuaca kita ya. Amin. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, terima kasih semuanya. Demikian dengan wawancara kami bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Semarang, Dr. Agus Rianto, SIP MSI. Semarang News and Talk.